Yang ketika sama si A berpihak sama si A, ngomong sama si B berpihak sama si B. Nah itu. Kemudian di antaranya juga dia suka memindahkan omongan. Maksud dari memindahkan omongan ialah, Alhamdulillah sekarang kita berada di program podcast Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Islam bersama Ustadz kita, Ustadz Agus Irawan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baiklah para pemirsa Iza TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada podcast kali ini tema kita adalah saudaraku janganlah engkau berbuat namimah. Baik Ustadz, kita langsung saja ke pembahasan kita pada kali ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustadz tentang perbuatan namimah ini Ustadz. Silakan Ustadz. Pertanyaan tentang sebuah kata namimah. Kata pendek tetapi memiliki dosa yang besar. Bahkan pelakunya mendapatkan ancaman, mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa namimah tersebut? Namimah adalah sebuah perbuatan mengadu domba. Perbuatan adu domba dengan tujuan untuk merusak hubungan antara seseorang dengan saudaranya. Jadi awalnya ada dua orang bersaudara, sesama muslim, dirusak oleh saudara lainnya. Itu adalah perbuatan disebut dengan perbuatan namimah. Jadi perbuatan yang bertujuan untuk merusak hubungan antara seseorang dengan saudaranya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasannya para ulama berkata an-namimah yakni naklu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihati ifsad min jihatil ifsadi bainahum, yakni seseorang menceritakan perkataan seseorang kepada lainnya dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara keduanya. Saya beri contoh seperti ini ya. Misal ada seseorang tersebut ingin merusak hubungan antara si A dengan si B ya. Jadi seseorang ini tatkala ia dekat dengan si A, jadi seolah-olah ia berada di pihak si A gitu. Jadi tatkala si A mungkin nggak suka sama si B, ia ceritakan dengan seorang tadi ya. Jadi ketika orang tadi duduk dengan si B, dengan temannya yang si B, ia ceritakan apa yang sudah diceritakan oleh si A tentang diri si B tersebut. Jadi dia memiliki wajah dzul wajhain, dua wajah. Di sini beda, di sini beda. Jadi ketika duduk dengan A seolah-olah pihak dengan A, ketika duduk dengan si B seolah-olah dia duduk dengan si B. Dan ia ketika duduk dengan si A menceritakan keburukan si B, duduk dengan si B menceritakan keburukan si A. Intinya intinya tujuannya adalah ingin merusak hubungan kedua orang tadi. Itu disebut dengan namimah. Terus hukum daripada namimah tersebut apa? Hukum daripada namimah itu yaitu perbuatan adu domba. Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya namimah tadi ada dua. Yang pertama adalah tahrish. Tahrish itu provokasi. Ia membuat provokasi. Akhirnya bertikailah kedua orang yang mereka sebelumnya bersaudara. Ya, membuat provokasi ya. Dan namimah juga terkadang dia mencerai-beraikan hati kaum mukminin. Dan para ulama sepakat bahwasannya wahada haram, hukumnya adalah haram bil ittifaq, secara kesepakatan para ulama. Itulah namimah. Jadi perbuatan yang memang perbuatan dosa yang besar, yang mana ia memisahkan dua orang yang
yang awalnya berhubungan dengan baik, ia pisahkan. Itulah namimah. Subhanallah. Iya. Baik, berarti perbuatan sepertinya emang sering kita temui Ustaz ya di masyarakat Iya, gitu, di Ustaz, ya. masyarakat Dan seperti mungkin ini. tanpa kita sadari mungkin kita pernah juga mungkin Iya, berbuat seperti itu. namimah. Bagaimana Ustaz? Apakah ada ancaman untuk pelaku namimah ini Ustaz? Ancaman untuk orang yang berbuat namimah atau pelaku namimah ini, yang pertama mungkin ancamannya ia mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam ayat 10 dan 11 yang bunyinya wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Janganlah kalian ikuti orang-orang yang suka bersumpah, dikit-dikit bersumpah. Jadi nggak semuanya tuh kita harus bersumpah, tapi ini orang ini suka bersumpah. Misal saya kasih contoh ya, sudah makan belum? Oh, wallah demi Allah saya sudah makan. Itu kan nggak perlu sumpah di situ ya. Iya, Zat. Kamu sudah pergi ke rumah dia belum? Wallah demi Allah saya sudah. Hal-hal yang tidak perlu tapi dia bersumpah di sana. Orang yang suka banyak bersumpah lagi hina. Jangan ikuti. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Orang yang suka mencela. Inilah tanda dari orang namimah. Dia suka mencela. Di sini ia mencela, di sana ia mencela saudaranya. Kemudian hammazim masya'im binamim. Inilah hammazim masya'im binamim. Masya'im binamim, ia berjalan di muka bumi ini selalu menyebarkan namimah, menyebarkan adu domba, mengadu domba antara seseorang dengan saudaranya. Jadi memang perbuatan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala tuti', jangan kalian ikuti. Itu untuk di dunia. Kemudian ancaman di kubur. Di alam kubur ia mendapatkan siksaan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perkuburan, di sana ada dua kuburan. Ada dua kuburan. Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Jadi keduanya sedang disiksa. Ini ada dua pemuda yang sedang di kubur tersebut sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya disiksa karena hal yang besar menurut mereka, padahal hal tersebut besar menurut Allah. Yang pertama apa kata Rasulullah? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu dari keduanya itu tidak menjaga semasa hidupnya, tidak menjaga dirinya dari air kencing. Jadi dia tidak suka membersihkan setelah buang air kecil. Dan satunya lagi wa kanal akhar wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satunya suka kesana kemari menyebarkan adu domba. Jadi itu siksa di kubur. Ada lagi siksa di akhirat. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya? La yadkhulunal jannah, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang berbuat namimah. Jadi ada 3. Di dunia ia mendapatkan celaan dari Allah, di kubur ia disiksa, kemudian di akhirat tidak masuk surga. Jadi tidak masuk surga ini tidak masuk surga di awal. Bisa jadi ia masuk surga jika Allah mengampuni, ia akan masuk surga, dan jika Allah ingin mengadabnya, Allah akan adab. Baik Ustaz, mungkin ini namanya agak sama dengan gibah. Apakah memang ada perbedaan antara namimah dan gibah Ustaz? Oh iya, gibah dengan namimah kan sama-sama ngomongin sama-sama orang ya. Ini kan yang di B ngomongin juga, itu sama nggak Ustaz kira-kira Ustaz? Tayyib. Kalau disebut dengan namimah, dia itu memiliki tujuan. Tujuannya ala wajhil ifsad, untuk membuat kerusakan atau untuk membuat pertikaian di antara seseorang dengan saudaranya. Tujuannya untuk bertengkar. Itu disebut dengan namimah. Adapun dengan gibah, dia tidak semua tujuannya itu membuat pertikaian. Bisa jadi karena hasad. Saya kasih contoh nih, saya kasih contoh ya. Misal dia hasad sama
saudaranya nih karena mungkin punya mobil dulu apa nggak tahu ya, hasad atau dia lebih di bawahnya. Ini si fulan kayak gini kayak gini. Tapi dia nggak ada bertujuan untuk membuat pertikaian tadi. Nah, itu adalah ghibah. Adapun namimah dia ala wajil ifsad, dia memiliki tujuan yaitu membuat pertikaian di antara sesama saudara. Oh gitu Ustaz. Baik Ustaz, untuk ciri-ciri orang yang suka berbuat namimah itu gimana Ustaz? Nah, ciri-ciri orang yang suka berbuat namimah agar kita menjauhi orang tersebut. Iya, siap. Ya, yang pertama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam tadi ya, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim, yaitu orang yang suka bersumpah. Dia ngomongin saudaranya sumpah tadi. Nah, itu orang suka bersumpah lagi hina. Termasuk salah satu. Iya. Kemudian dia lanjutan ayatnya suka mencela. Dia mungkin sama seseorang dia suka ngomongin saudaranya nih. Dia suka ngomongin saudaranya. Nah, nanti belum tahu ketika dia sama saudaranya tadi bisa jadi dia ngomongin kita gitu loh. Nah, itu tandanya. Kemudian tanda yang ini dia orangnya dzul wajahain, seperti yang saya katakan tadi, pelin-pelan, punya dua wajah. Jadi ketika ngomong sama si A berbeda, ngomong sama si B berbeda gitu. Yang ketika sama si A berpihak sama si A, ngomong sama si B berpihak sama si B. Nah itu. Kemudian diantaranya juga dia suka memindahkan omongan. Maksud dari memindahkan omongan ialah ketika dia duduk dengan si A nih, si A kan ada dia ketika sukaan sama si B, jadi dia ngomonginlah si B. Nah, dia pindahkan omongan tadi, dia adukan ke si B gitu. Ketika duduk di B, si B kan tidak suka dengan si A. Ada beberapa kata yang ia tidak hal yang tidak ia sukai, akhirnya ia ceritakan. Disampaikan juga sama si ya, itu sebaliknya. Jadi akhirnya mereka memiliki hati yang dongkol, akhirnya tumbuhlah pertikaian. Itulah ciri orang-orang yang suka berbuat namimah. Dan adakah Ustaz kiat-kiat agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan namimah ini Ustaz? Di dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan wa aslihu dzata bainikum. Perbaikilah orang yang sedang bertikai di antara kalian. Berarti di sini kita ambil faidah, ketika kita ingin menjadi orang yang tidak berbuat namimah, maka kita haruslah menjadi orang yang memperbaiki hubungan orang yang sedang bertikai. Ada kawan bertikai, satu bertikai bukannya diperbaiki malah dirusak. Nah, itu adalah keburukan. Maka agar terhindar dari namimah, kita di sini harus memperbaiki hubungan. Mungkin si fulan hilaf atau gimana, kita kasih husnudzon, mungkin dia salah, maafkan. Jadi kita gimana di situ kita memperbaiki bukan malah merusak. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang memperbaiki hubungan orang-orang yang menjaga agar tidak ada pertikaian di antara saudaranya. Sabda Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi afdoli min darajati salah wasiyam wasadaqah. Maukah aku tunjuki, Rasulullah bersabda pada sahabatnya, maukah aku tunjuki amalan yang lebih besar daripada salat, daripada sedekah, daripada puasa? Bala, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Silahu dzati bainikum. Perbaikilah hubungan orang yang sedang bertikai. Jadi Rasulullah menjamin pahala yang besar. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, fa inna fasada dzati bainikum hiya halikah, yal halikah. Adapun orang-orang yang dia justru kebalikannya, membuat pertikaian, menimbulkan kerusakan hubungan antara keduanya, dialah orang-orang yang buat kebinasaan. Nah, inilah diantara bahaya namimah tersebut. Bahayanya yang pertama, pelakunya diancam dengan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ia mendapatkan azab kubur. Azab kubur adalah pedih. Kemudian yang ketiga, ia, kata Rasulullah sebagaimana dalam hadis,
la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang berbuat namimah. Jadi kepada para saudaraku, hendaklah kita menjauhi perbuatan namimah ini. Perbuatan yang mungkin kecil, lisan asal ceplos ya kata bilang ya. Tidak berpikir kadang gitu kan, tidak pikir dulu. Iya, iya. Sebagai sudah terjatuh ke dalam namimah. Namimah, maka hati-hati. Banyak di antara para penuntut ilmu yang ia terjatuh ke dalam namimah. Tidak sengaja ia membuat permusuhan di antara para asatid, para ustadz. Ya, gini hal ini tidak boleh. Ya. Apalagi ke Ustadz ya. Iya, Ustadz ya, dengan para sesama saudaranya aja nggak boleh, apalagi orang yang harus kita jaga. Seperti para ulama, warathatul anbiya adalah para pewaris nabi. Kemudian para ustadz, banyak yang justru malah membuat adu domba antara para ustadz. Yang mereka berdakwah mengajak kepada surga, tapi kita adu domba. Hal tersebut sungguh tidak dibenarkan, dan namimah ini adalah perbuatan yang haram, yang pelakunya jelas melakukan perbuatan dosa besar. Bagaimana Ustaz kalau misalnya kita sudah melakukan namimah dan kita ingin bertobat, tapi apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ketika mungkin kita sudah sudah satu saudara nih bertengkar Ustaz ya, Iya. gara-gara kita nih Ustaz. Iya. Terus kalau kita mau bilang itu karena kita, mungkin kita takut nanti mereka dia musuhin kita gitu ya. Itu gimana Ustaz? Nah, seperti kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Anfal tadi, wa aslihu, perbaiki. Jadi kita berusaha memperbaiki hubungan keduanya. Gimana keduanya yang bertikai gara-gara kita perbaiki hubungan keduanya. Karena dengan omongan kita mereka bertengkar, dan kita buat dengan omongan kita mereka juga bisa bersaudara kembali. Nah, itulah ya. Dan kita tidak lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tadi penjelasan dari Ustadz kita Muhammad Agus Irawan tentang namimah, dan semoga kita semua bisa terhindar dari perbuatan seperti ini. Tetap saksikan program podcast Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Islam bersama Izzah TV. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.